Hari ini kuliah ke hari kedua. Nih, saya kuliah PBG di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, ini saya mau zoom, tapi karena ini di sini hujan, jaringan jelek, jadi berpengaruh juga untuk zoom meeting hari ini. Tuh, internet saya tidak bagus. Aduh, resiko hidup di daerah terpencil. Saya sudah beberapa hari tidak upload video. Mungkin kalau ada waktu senggang saya upload, karena ini tugas juga lumayan. Padahal baru 2 hari kuliah. Oke, terima kasih. Sudah mulai perkuliahan. Oke, saya matikan lah, takut. Sudah mulai, saya kasih mati dulu lah, takut. Saya lagi promosi nih. Terima kasih Pak Oni. Dari daerah Papua Barat ya. Saya video dulu untuk kenang-kenangan. Terima kasih juga Ibu Rati. Ini saya hari kedua kuliah PPG di FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini. Tadi saya sudah jelas sedikit cerita tentang kondisi yang ada di tempat tugas saya. Bagian jenis permasalahan, satu pedagogik, literasi, dan numerasi. Masalah yang Ini lagi bahas dia hanya datang aktif pagi. masalah Setelah itu yang dia hanya jalan diidentifikasi keliling. nih. Dan dia sangat mengganggu kaki. Yang masih Ini guru pamong, Ibu Eni Haryaningsih. Citra bisa jelas bicara. Guru pamong di kelas 1 PPG UMS. Ya, jadi pertama sempat saya melakukan pendekatan. Yang pertama masalah. Ini Ibu Citra sedang menanggapi. Kebetulan sekolah saya sekolah yayasan, tapi memang kebanyakan ini anak-anak broken home. Jadi seperti begini, sering sekali datang cuma absen dan dia jalan-jalan keliling dan mengganggu kami. Kemudian yang kedua, ada anak-anak memang yang tidak suka dengan gurunya. Ini sudah berapa kali sering terjadi. Dia tidak suka, katanya gurunya galak, cara mengajarnya membosankan. Jadi dia tidak memilih untuk masuk, dia hanya datang saja untuk bermain. Kemudian yang ketiga, jadi ini ada anak, dia termasuk mungkin memang di kebutuhan khusus yang luar biasa ya. Jadi saya sempat panggil orang tuanya pendekatan. Jadi anak ini waktu kecil dia sempat jatuh dari atas loteng, jadi kepalanya sempat pendarahan. Jadi ketika Bapak Ibu guru bicara itu dia tidak nyambung. Jadi ketika saya tanya atau Bapak Ibu guru, saya guru BK pendekatan juga, dia tuh hanya ketawa senyum saja, iya saja. Tapi setelah itu sudah hilang aja, kayak masuk kanan keluar kiri. Kemudian sempat wali kelasnya bicara tentang anak ini. Jadi minta maaf mungkin tidak masuk sekolah reguler. Orang tuanya sempat tersinggung. Tapi kami jujur guru-guru sangat sulit sekali mengatasi anak yang nomor 3 ini. Karena begitu sudah dia kayak nggak nyambung. Jadi mungkin ada Bapak Ibu mungkin yang bisa memberikan saran atau sharing, mungkin itu dari itu. Kasih. Makasih Ibu Citra. Nah, ini Bu Lina nih ketua kelas nih. Selanjutnya ada Ibu Marlia. Ibu Marlia ini menanggapi, silakan. Ya, terima kasih Bu Lina atas kesempatannya. Saya akan menanggapi yang poin kedua. Mohon
silakan di scroll ke atas. Gepun. Yang tentang kesulitan belajar, pada poin yang pertama, ada beberapa siswa yang aktif, absensinya ramah, sopan, santun, dan penurut, namun sulit dalam menangkap pembelajaran, ya, materi yang disampaikan oleh guru. Menanggapi siswa yang seperti itu, mungkin kita bisa melakukan pendekatan kepada siswa tersebut dan kita menanyakan memahami materi. Setelah kita melakukan pendekatan, kita juga mencoba mencari tahu bagaimana tipe belajarnya anak tersebut. Apakah anak tersebut itu masuk ke tipe visual, auditory, ataupun yang kinestik. Dengan mengetahui tipe belajar, anak mungkin akan lebih bisa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu Lina. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Satu lagi ya Bapak Ibu yang menanggapi. Nanti kita beralih untuk yang SMK. Silakan untuk yang Ini Pak Uni dari guru SMK. Nah, ini sedang menjelaskan identifikasi masalah yang terjadi di SMK. Makanya Pak Guru lagi. Makanya saya jarang upload karena memang mempersiapkan ini. Tugas-tugas kuliah sebelum perkuliahan itu banyak. Lalu tugas setelah Zoom juga banyak. Jadi saya bingung mau upload yang mana. Karena yang kuliah juga diupload, sedangkan YouTube sedang berhenti. Jadi biar teman-teman tahu, rekan-rekan tahu kalau Pak Guru ini lagi sibuk. lagi pura-pura sibuk belajar kuliah lagi jadi mahasiswa. Alhamdulillah. Karena tergantung dengan uji pelajaran. Nomor 15, belum bisa mengatur waktu belajar, skala prioritas, dan bermain. Ini pencerahan dulu. Silakan Bu Eni. Prof. Ali, Bapak Ibu, Prof. Ali ini perasaan saya hari ini mendengarkan sharing kita hari ini tuh campur aduk. Ada rasa haru, ada rasa sedih, ada rasa bangga. Saya tadi sempat nangis juga ketika mendengarkan teman-teman yang dari Papua yang di pedalaman bagaimana perjuangan mereka yang luar biasa. Tapi juga ada yang ironis ketika Bu Mas Nita Manalu tadi mengatakan, sementara di lain ketika kita menanggap di SMP tadi bagaimana Bapak Ibu guru berjuang untuk bisa mengajarkan anak membaca dan menulis dengan memberikan kelas khusus, dengan memberikan les gratis, dengan memberikan tugas-tugas khusus, dengan memberikan ATK dan lain sebagainya yang mereka rela berkorban, bahkan sampai di rumah pun masih bersedia untuk membimbing anak didiknya agar bisa membaca menulis. Tapi di sisi lain ada guru yang malas ke sekolah dan hanya memberikan tugas untuk mencatat. Nah ini kan juga ironis sekali. Itu yang pertama. Tapi Bapak Ibu, intinya bahwa saya kalau menyimak dari SMP, SMA, SMK ini, Bapak Ibu ketika mengidentifikasi ini memang Bapak Ibu masih kami bebaskan untuk mengidentifikasi betul-betul memang masalah apa saja yang memang betul-betul Bapak Ibu temui di lapangan. Dan ini tadi maaf Prof, saya mengambil karena saya melihat memang jadwal kita di hari kedua ini baru sebatas pada literasi, numerasi, pedagogik dan pada berkebutuhan khusus atau berdiferensiasi. Jadi karena besok yang membangun relasi dengan orang tua dan berikutnya nanti kita bahas besok ya Bapak Ibu ya. Dan yang penting Bapak Ibu nanti ketika ini sudah ada masalah yang diidentifikasi, Bapak Ibu nanti juga sudah mulai bisa mengira-ira kira-kira penyebab masalah A itu analisis akar masalahnya atau alasannya apa gitu loh ya. Nah ini saya ada beberapa catatan, semua saya catat dari ini Prof. Ali dan Bapak Ibu, bahwa ada permasalahan yang pertama ini berbeda antara yang ditemukan di Jawa dan kebanyakan yang ada di Papua. Betul
betul-betul ini karena sumber masalahnya dari peserta didik yang memang mayoritas di Papua, di sekolah Bapak Ibu yang sekarang ini berada di PPD ini. Mohon maaf Bu Ermina, di-mute dulu ya. Iya, dimatikan mic-nya dulu. Itu memang betul-betul belum bisa membaca, Prof. Nah, ini akan sangat berpengaruh juga ketika membaca saja tidak bisa, bagaimana kita akan mengajarkan materi ini, bagaimana kita akan membelajarkan teks, kan gitu. Dan ini memang masalah yang khusus. Kalau ini permasalahan khusus ya Prof ya. Ini jadi memang masuknya itu juga ke anak-anak yang berkebutuhan khusus ini Bapak Ibu. Nah, jadi tadi saya melihat bahwa ada yang memang sudah bisa mensiasati dari curhat-curhatnya teman-teman, sharingnya teman-teman tadi. Ada yang ini loh Bapak Ibu, tadi ada yang mengatakan anak ada yang sudah bisa lancar membaca, tapi ada bahkan abjad saja belum hafal. Nah, bagaimana kita bisa menyamakan antara yang belum abjad saja belum hafal dengan yang baru terbata-bata dan yang sudah lancar. Nah, inilah namanya yang disebut pembelajaran. Bapak Ibu harus siap untuk pembelajaran berdiferensiasi di sebuah kelas. Jadi kemampuan anak itu sudah berbeda-beda. Ini kalau dilihat dari kesiapan belajarnya. Kesiapan belajar antara anak yang belum bisa baca sama sekali dengan anak yang terbata-bata dengan anak yang sudah lancar. Yang sudah lancar mungkin bisa Bapak Ibu berikan materi teks. Yang masih terbata-bata, bisakah anak disuruh membaca sebuah teks? Paling dalam bentuk sebuah kalimat atau merangkai kata menjadi kalimat. Sedangkan untuk anak-anak yang masih abjad saja belum hafal, tidak mungkin Bapak Ibu sodori teks. Gitu toh Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap masih harus mengenalkan huruf-huruf. Nah ini, jadi memberikan perlakuan yang berbeda di dalam pembelajaran berdiferensi, itulah yang dimaksud di pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak bisa disamaratakan. Itu tadi yang dikatakan oleh Bu Marlia kalau tidak salah. Kita harus mengetahui gaya belajarnya siswa. Nih, kalau ini tadi pembelajaran berdiferensi saya melihat dari kesiapan belajar siswa. Kemudian untuk teman-teman yang di SMK tadi, mengatakan bahwa anak tidak suka berliterasi, tapi anak lebih suka praktik dalam pembelajaran. Berarti ini anak yang mempunyai tipe yang kinestetik. Dia tidak suka dengan barang-barang yang visual, kemudian yang bersifat mereka sukanya langsung praktik langsung, karena ini anak-anak SMK. Namun begitu Bapak Ibu, bukan berarti ketika anak SMK itu kita bebaskan untuk kita tidak memberikan pemahaman atau mengajak anak untuk berliterasi. Jadi jangan dianggap wajar Bapak Ibu, ya. Karena literasi ini berlaku untuk semua, dari PAUD, SD, TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Tugas kita sebagai guru bagaimana membiasakan anak itu berliterasi dan bernumerasi, dan jangan ada salah pemahaman bahwa literasi itu hanya sekedar membaca Bapak Ibu. Tidak sekedar membaca teks, sekedar membaca buku bacaan. Tidak hanya seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak SMK itu kan sering ketika akan praktek membuat mesin put atau apa, kan pasti ada gambar-gambar visual. Ya enggak Bapak Ibu? Ada bahkan ada yang sifatnya petunjuk-petunjuk menggunakan. Ini Prof Ali sedang berbicara. Pembelajaran di sekolah-sekolah ini sangat heterogen kondisinya ya. Di satu sisi ada sekolah yang sudah begitu hebat menyelenggarakan proses pendidikan dengan ideal gitu. Ideal dalam arti mengikuti sistem yang sudah ditetapkan oleh dinas pendidikan, baik itu kalau untuk SMA, SMK itu di provinsi gitu ya. Kemudian untuk SMP, SD, itu MTS, SMP, SDMI itu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Itu sudah berjalan dengan baik di satu sisi. Namun ternyata di beberapa daerah lain masih memprihatinkan. Yang tadi sudah disampaikan Bu Eni sampai tadi disampaikan Bu Elsa kalau tidak salah ya. Sampai muridnya itu kayak arisan. Kata kayak arisan. Nanti datangnya kalau
menjelang ulangan, menjelang Lebih cuti hamil, Pak. melebihi cuti hamil ya Bu ya. Cuti hamil kan hanya berapa bulan. Cutinya 6 tahun sih, Pak. Ini hampir setiap saat itu. Jadi kalau begitu lalu bagaimana kemampuan atau pemahaman mereka tentang materi ajar ya kira-kira Bu Elsa ya? Gimana Bu lalu? Tahu-tahu nanti ujian pun saya duga, saya menduga untuk menyiapkan untuk diskusi dan jangan lupa mengisi ruang diskusi di LMS ya, sesuai dengan jam yang telah ditentukan, jangan kurang. Tapi itu akan berpengaruh pada penilaian. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan atau tanggapan barangkali dari Bapak Ibu?